Kalau untuk perkantoran di Jakarta, kalau lihat dari angka-angkanya sebenarnya nggak terlalu jelek ya, Mbak Alin ya. Maksudnya kita ngelihat dari take up atau penyerapan ruang kantor, eee, itu belum sampai turun ke level yang negatif. Artinya kita masih melihat adanya permintaan ruang kantor, walaupun memang dibanding dengan tahun kemarin itu 2019 ke 2020 itu turunnya, lagi-lagi memang di bawah 50%, tapi, net take up-nya masih positif, dan itu juga membuat tingkat hunian untuk perkantoran sepanjang 2020 itu juga anjloknya nggak terlalu dalam ya, karena, di sisi pasokan juga kita melihat nggak banyak, suplai baru yang masuk ke pasar karena memang developer menahan diri gitu untuk membuka kantor baru. Nah, kalau kita lihat memang, permintaan kantor itu, jelas terimbas akibat pandemik ya, tapi kalau kita ingat lagi juga sebenarnya sebelum pandemik pun juga kita sudah memperkirakan akan terjadi pergeseran tren, permintaan ruang kantor ya, di mana akibat, teknologi yang membuat, perusahaan-perusahaan dan karyawannya itu sekarang kalau untuk bekerja nggak harus dari kantor, tapi bisa dari mana aja. Makanya sebelum pandemi kan sudah mulai ada tren seperti coworking, lalu juga virtual office ya, sehingga, kita lihat beberapa perusahaan itu sudah mulai menerapkan seperti itu. Nah, dengan adanya pandemik ini memang tren pergeseran tersebut menjadi semakin, eee, bertumbuh cepat ya. Jadi semacam kayak katalis gitu dari pergeseran tersebut. Jadi sebenarnya kita sudah, mengantisipasi bahwa, eee, tren perkantoran masa depan itu memang mungkin tidak akan sama lagi seperti yang, dahulu ya. Jadi harus berkantor di gedung dan, masing-masing memiliki kubikel. Nah, kalau sekarang ini kan banyak konsep-konsep kantor baru tadi seperti virtual office atau sharing office, coworking dan sebagainya. Jadi memang kita melihat, ke depan seperti itu, di mana permintaan terbesar saat ini memang masih berasal dari perusahaan-perusahaan yang selama pandemik masih ekspansi gitu. Jadi kita lihat walaupun in general banyak bisnis-bisnis yang, menurun selama pandemik, tapi ada juga usaha-usaha atau sektor-sektor yang memperlihatkan pertumbuhan yang positif. Contohnya seperti, eee e-commerce ya, marketplace, lalu juga, perusahaan-perusahaan, seperti Gojek ya, dan juga, fintech misalnya gitu yang payment gateway, itu selama pandemi kan kita lihat pertumbuhannya, luar biasa dan mereka juga, membutuhkan, ruang kantor yang besar. Jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini, major tenant, di sektor perkantoran itu berasal dari perusahaan-perusahaan semacam itu, Mbak Alin. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.